Bayangin kamu lagi sakit parah, paru-paru rusak, napas tinggal setengah, tapi negara kamu sedang diserang. Semua orang menyuruh kamu diam dan istirahat, tapi kamu bilang, selama saya masih hidup dan saya akan terus memimpin perlawanan. Dan kamu benar-benar melakukannya di atas tanduk, di tengah hutan, dalam pelarian. Selamat datang di channel YouTube saya Pudin. Kita akan membahas tentang salah satu jenderal yang memimpin perang sambil sekarat. Siapa dia? Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Anak dari keluarga sederhana, bukan bangsawan, bukan pula keturunan tentara. Tapi sejak kecil dia berbeda. Tidak banyak bicara, tapi dia tegas. Tidak suka cari perhatian, tapi dia disegani. Di sekolah dia aktif, di organisasi Muhammadiyah. Bukan cuma belajar agama, tapi juga nilai-nilai moral kepemimpinan. Dan orang-orang pun bilang, anak ini tenang, tapi dalam. Saat Jepang datang dan membentuk tentara peta atau pembela tanah air, Sudirman ikut mendaftar. Bukan karena ingin jadi jenderal, tapi karena dia tahu Indonesia sedang butuh anak-anak negerinya. Dia belajar bagaimana jadi pemimpin yang dicintai, bukan ditakuti. Setelah Indonesia merdeka 1945, situasi masih jauh dari aman. Belanda datang lagi, Inggris ikut campur. Di tengah kekacauan itu, Sudirman dipercaya menjadi Panglima Besar TNI. Meskipun usianya 29 tahun. Banyak yang ragu karena masih muda, belum berpengalaman. Apakah itu bisa? Tapi dia menjawab dengan aksi, bukan janji. Ia berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Dari situlah namanya mulai harum. Bukan hanya karena menang, tapi karena dia berjuang bersama rakyat. Tahun 1948, Sudirman divonis TBC parah. Dokter bilang harus istirahat total, paru-parunya rusak, napas pendek, tubuh lemah. Tapi pada saat yang sama, Belanda kembali menyerbu. Ibu kota Yogyakarta diserbu, Presiden Soekarno ditangkap. Semua orang mulai putus asa, tapi tidak dengan Sudirman. Ia berkata, selama dokter belum memvonis saya mati, selama itu pula saya akan terus memimpin perlawanan. Maka dengan tubuh setengah hidup, ia naik ke tanduk. Ia memimpin perang gerilya selama lebih dari 7 bulan. Hutan-hutan di Jawa menjadi markasnya. Ia ditandu dari satu desa ke desa lain. Kadang hujan, kadang kelaparan, kadang hanya bisa bernapas pendek-pendek. Tapi tiap malam pasukannya berkumpul mendengarkan arahan dari panglimanya, yang bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan seorang jenderal tidak di markas mewah, tapi dia di hutan, ditandu, memimpin dengan suara lirih tapi tegas. Belanda mengira mereka sudah habis, tapi mereka tidak tahu selama Jenderal Sudirman masih hidup, semangat bangsa ini tetap menyala. Setelah Belanda menyerah dan pengakuan kedaulatan diberikan, Sudirman kembali ke Yogyakarta, tapi tubuhnya terlalu lemah. 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Usianya baru 34 tahun, tapi warisannya tidak pernah mati. Ia tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan nilai, tanggung jawab, kesetiaan, keteguhan, cinta pada tanah air. Hari ini kita hidup di dunia yang bebas, tapi jangan lupa kebebasan itu dibayar mahal. Bukan dengan uang, tapi dengan darah, air mata, dan napas terakhir. Dan mereka yang berjuang. Jenderal Sudirman mungkin telah tiada, tapi setiap kali kamu menyerah, ingatlah, ada seorang jenderal yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika hidupnya hanya tinggal setengah. Mari kita teruskan semangatnya.
bukan dengan senjata, tapi dengan karya. Bukan dengan perang, tapi dengan pendidikan, kerja keras, dan kepedulian. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan hari ini kita memilih untuk tidak lupa.